Indonesia bersiap diri untuk mengikuti pameran teknologi industri manufaktur Hannover Messe 2021. Dalam kesempatan ini, Indonesia turut ambil bagian sebagai official partner country yang merupakan sebuah momentum bagi kampanye Making Indonesia 4.0 yang telah diluncurkan pada 4 April 2018. Dalam perhelatan akbar ini, Making Indonesia 4.0 diharapkan dapat mendorong dan mempercepat implementasi teknologi industri 4.0, menarik investasi asing, terjadinya transfer teknologi, pengenalan kemampuan industri, dan aksesi jaringan rantai suplai global pada industri berteknologi tinggi, serta membangun citra positif atas kemampuan teknologi industri manufaktur Indonesia. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, dan tetap patuhi protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini. Saya Gina Vita akan menemani Anda dalam diskusi kita hari ini dengan tema yaitu Pamer Teknologi Making Indonesia di Hannover Messe 2021. Seperti yang kita ketahui pemirsa, seiring dengan perkembangan teknologi yang ditandai dengan munculnya revolusi industri 4.0 yang ini dinilai beberapa pihak bahwa bisa menjadi penggerak kunci perekonomian. Oleh karena itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan Making Indonesia 4.0 pada tanggal 4 April 2018 lalu. Tentu hal ini diharapkan bisa dikembangkan dan juga diterapkan oleh para pelaku industri untuk terus menggenjot ekspor dan juga meningkatkan investasi. Atas dasar inilah pemirsa kemudian Indonesia seperti yang kita ketahui berpartisipasi sebagai official partner country dalam event Hannover Messe yang merupakan pameran tahunan berskala internasional di bidang manufaktur dan juga sebagai momentum untuk mengkampanyekan revolusi industri 4.0. Pertanyaan besarnya adalah apa sebetulnya Making Indonesia 4.0 ini dan seberapa besar pengaruhnya terhadap Indonesia? Kita akan langsung diskusikan hal ini bersama dengan dua orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Saya akan sapa dulu ada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, Pak Eko Cahyanto. Pak Eko, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Mbak Gina? Alhamdulillah baik Pak, semoga sehat selalu ya Pak Eko. Terima kasih. Ya, di sini di studio juga sudah ada Pak Fadli Hamsani selaku Schneider Indonesia, Country Digital Transformation, Schneider Electric Indonesia. Apa kabar? Baik, Pak? Alhamdulillah. Terima kasih, Pak Gina. Nah, saya mau lanjut ke Pak Eko dulu. Pak Eko, apa yang bisa Anda jelaskan mengenai Making Indonesia 4.0 dan apa sih yang sebetulnya ingin ditarget dari Making Indonesia 4.0 ini? Terima kasih Mbak Gina, para pemirsa yang budiman, senang sekali bisa hadir dan menjelaskan karena ini bagian dari upaya kami untuk terus mensosialisasikan. Ini kita lakukan kemana saja karena memang banyak sekali pertanyaan, apa itu Making Indonesia 4.0? Jadi ini adalah satu visi dan sekarang sudah diimplementasikan dalam bentuk program. Making Indonesia 4.0 ini adalah upaya kita untuk memperkenalkan kepada dunia bahwa saat ini Indonesia sedang bertransformasi menuju 4.0. Nah, kami dalam 3 tahun terakhir ini gencar melakukan kampanye, melakukan sosialisasi. Kalau bersama-sama dengan Pak Fadli ini kami sering menyebutnya sebagai visioning workshop begitu, ke industri-industri, kemudian ke banyak sekali pihak, termasuk kementerian lembaga, lembaga-lembaga internasional, bahkan kepada lembaga-lembaga yang memang juga menjadi pemangku kepentingan, termasuk lembaga-lembaga keuangan. Transformasi ini tadi dalam rangka kita menyiapkan juga sumber daya manusia kita, karena industri itu tidak jauh-jauh dari investasi, teknologi, dan sumber daya manusia. Nah, tiga-tiganya ini kita sentuh semua agar kita bisa mempercepat pengembangan industri, karena kita tahu bahwa sampai dengan saat ini industri punya kontribusi yang besar kepada perekonomian, baik dalam membentuk PDB, berkontribusi juga kepada penerimaan negara,
kemudian kepada ekspor, dan tentunya penyerapan tenaga kerja. Oke, Pak Eko, tadi kan sudah dijelaskan ya apa saja kemudian benefit yang bisa didapatkan Indonesia ketika revolusi industri 4.0 ini diimplementasikan. Tapi Pak, kalau kita berkaca ya Pak, ketika revolusi industri 4.0 ini diimplementasikan, kita tidak bisa memungkiri bahwa ini juga akan berpegang teguh atau tergantung terhadap teknologi. Bagaimana kemudian untuk sumber daya manusianya sendiri, Pak Eko? Jadi di dalam program Making Indonesia 4.0 ini kita punya 10 prioritas nasional. 10 prioritas nasional ini mulai dari kita ingin memperbaiki alur aliran material sehingga supply chain ini bisa bergerak lebih baik. Kami juga mendesain ulang zona-zona industri, wilayah-wilayah pusat pertumbuhan industri baru, terutama di luar Pulau Jawa. Kami ingin memberdayakan industri kecil dan menengah kita. Kemudian, ini penting sekali, kita ingin membangun infrastruktur digital nasional. Kemudian, setelah itu semua bisa kita siapkan, kita ingin menarik investasi asing. Kemudian, kita ingin membentuk sistem ekosistem inovasi dan menerapkan beberapa hal terkait misalnya insentif investasi teknologi. Kemudian sekarang juga kita baru selesai menyelesaikan Undang-Undang Cipta Kerja sehingga kita bisa melakukan harmonisasi regulasi dan kebijakan. Dengan kita mengubah sistem dan menerapkan revolusi industri 4.0, itu akan meningkatkan produktivitas. Kemudian meskipun ada beberapa pos-pos yang akan tergantikan dengan mesin, peralatan maupun dengan teknologi, tetapi akan membawa konsekuensi adanya pos-pos yang baru yang diperlukan. Nah, ini kami lihat seperti ini ada Pak Fadli ini bisa nanti menjelaskan bagaimana dan apa yang terjadi di Schneider Electric di Batam itu ketika sudah menerapkan 4.0. Ternyata membutuhkan lebih banyak lagi SDM. Nah, SDM-nya memang harus kita siapkan agar mereka bisa betul-betul memahami dan bisa memiliki kompetensi sehingga mereka bisa menerapkan apa itu 4.0 secara nyata diimplementasinya dalam manufaktur. Oke, Pak Eko tadi menarik, saya akan langsung lanjut ke Pak Fadli. Pak Fadli, kalau melihat betul kalau misalnya yang terjadi di Batam, memang banyak sekali sumber daya manusia ini yang kemudian digerakkan terkait dengan revolusi industri 4.0 ini. Ya, hal yang menarik adalah Mbak Gina dari apa yang disampaikan oleh Pak Eko barusan itu, bahwasanya pemahaman tentang penerapan industri 4.0 tidak selalu replace people. Ini yang menarik. Artinya di tempat kami sendiri di Schneider Electric Manufacturing Batam, kita memfokuskan bagaimana digitalisasi, penerapan teknologi ini membantu, mengempower, memudahkan pekerjaan-pekerjaan dari para karyawan yang ada di perusahaan. Dan memang yang paling penting adalah dalam menghadapi transformasi digital ataupun penerapan industri 4.0 ini, kita tidak boleh lalai dengan poin yang kita sebut upskilling. Kita harus naikkan kompetensinya. Kita sebut juga reskilling. Kita harus latih kembali kompetensi-kompetensi dasar yang harus dimiliki. Kemudian akan terjadilah shifting. Nah, shifting inilah yang akhirnya menimbulkan job, kita sebut job ataupun task-task yang baru dalam penerapan industri 4.0 ini. Atau membuka lapangan pekerjaan yang baru. Benar banget. Dan pastinya sekali lagi kalau kita membahas tentang daya saing industri, competitiveness-nya kita, bagaimana kalau kita sebagai perusahaan bisa menerapkan teknologi, pastinya katakanlah produk-produk yang baru yang mungkin diproduksi di perusahaan kami di negara lain mungkin akan dideliver ataupun akan ditransfer produksinya di Indonesia. Dan ini akan membuka lagi lapangan pekerja yang baru sehingga industrinya bisa akan berkembang. Nah, itu menarik. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut mengenai dampak positif apa saja yang bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia ya dengan adanya revolusi industri 4.0 ini ketika diimplementasikan. Tapi kita harus jeda dulu sejenak. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya mau langsung lanjut ke Pak Eko. Pak Eko, kalau tadi kita melihat ada berbagai hal yang bisa dirasakan ketika revolusi industri 4.0 ini diimplementasikan, misalnya untuk membuka
lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya, kemudian juga peningkatan sumber daya manusia. Apakah kemudian poin-poin ini bisa juga menjadi faktor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional? Nah, ini penting sekali untuk dipahami bahwa kita tidak bisa langsung begitu saja terjun mengimplementasikan seluruh aspek yang diperlukan dalam 4.0. Nah, kita harus juga memiliki landasan untuk mengarah ke sana. Nah, kami di Kementerian Perindustrian dalam 3 tahun terakhir ini sudah pertama kami melakukan pemetaan. Kami punya yang namanya INDI 4.0. Melalui INDI 4.0 ini kita memetakan kesiapan industri. Mereka ada di level mana dalam rencana penerapan industri 4.0. Nah, kita sudah mengetahui sekarang di mana posisi kita. Kita berada dalam posisi sedang menuju siap. Nah, ini adalah modal yang bagus sekali. Kita punya 2 perusahaan, ini salah satunya di tempat Pak Fadli, di Schneider Electric Manufacturing di Batam, dan PT Petrosi, yang menjadi lighthouse yang telah diakreditasi oleh World Economic Forum. Nah, dari dasar itu kami kemudian terus melanjutkan proses dalam peta jalan Making Indonesia 4.0 ini. Kami kemudian menyiapkan yang namanya Sindi 4.0. Nah, dari Sindi 4.0 ini kita harapkan muncul dan tumbuh ekosistemnya. Kami baru saja kemarin launching National Lighthouse untuk beberapa perusahaan yang kita pandang mereka mampu dan bisa menerapkan industri 4.0. Nah, dari beberapa perusahaan ini kami melakukan kerjasama dan kami jadikan mereka sebagai tempat-tempat untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman pelaku industri yang lain. Jadi kami bekerja sama dengan Schneider, kami mengajak banyak orang pergi ke Schneider. Ini sudah sejak tahun 2019 dan 2020 sudah ribuan orang datang ke sana melihat ini. Jadi sementara ini Schneider bisa menjadi suatu showcase bagaimana penerapan industri 4.0 itu. Tapi begini Pak Eko, pertanyaannya, kalau memang ini berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional, apakah kemudian keterlibatan Indonesia dalam ajang internasional Hannover Messe 2021 ini sebagai upaya untuk kemudian bisa menarik investor asing masuk ke Indonesia, sehingga ini bisa untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi kita secara nasional saat ini. Apalagi kita tahu saat ini kita sedang dalam kondisi resesi akibat pandemi COVID-19. Bagaimana Pak Eko menjawab mengenai hal ini? Jadi saya ingin menjelaskan bahwa dengan tadi melihat showcase itu akan terlihat bahwa ruh dari revolusi industri, baik yang pertama, kedua, sampai yang keempat sekarang, itu adalah bagaimana industri itu bisa betul-betul efisien. Industri ini memerlukan kemampuan untuk bisa berdaya saing. Nah, yang utama adalah bagaimana mereka bisa meningkatkan produktivitas dan meningkatkan efisiensi. Dengan cara ini mereka bisa tumbuh, berkembang, memenangkan persaingan. Pak Fadli, ini Schneider seperti apa Pak perannya? Sehingga mampu apakah kemudian daya saingnya dengan produk-produk luar negeri seperti apa? Sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Eko. Ya, terima kasih Mbak Gaby. Saya ingin menyampaikannya seperti ini. Pada saat kami melakukan transformasi digital di Schneider Electric Manufacturing Batam, kita menerapkan solusi-solusi teknologi dari key teknologi industri 4, Internet of Things, kemudian juga adaptive manufacturing, collaborative robot, augmented reality, virtual reality, yang semuanya dengan tujuan business value, bukan dengan tujuan fancy teknologi. Ini sangat penting. Hasilnya pada saat kita menerapkan solusi teknologi yang kami miliki sendiri yang kita sebut EcoStruxure Solution, nah dengan berbasis IoT, kita bisa merasakan efisiensi kita itu naik sampai 12%. Overall efisiensi kita itu naik sampai 12%.
Kalau saya spesifik ambil point of engineering, katakanlah seperti itu, kita bisa menurunkan mesin downtime-nya kita itu sampai 40%. Bayangkan, hal-hal yang seperti ini akhirnya meningkatkan produktivitas kita. Sekali lagi meningkatkan produktivitas kita, meningkatkan efisiensi kita. Ini yang sudah kami lakukan mulai tahun 2017 sampai sekarang, dan apalagi setelah terjadinya pandemik ini di tahun 2020 ini, kita sangat merasakan sekali benefitnya. Karena apa? Karena kita sudah mengimplementasikan dan kita ternyata sudah siap lebih dulu untuk menghadapi hal seperti ini. Oke, nah ini menarik Pak Fadli. Tapi kalau kita berkaca pada, kita tahu bahwa Schneider ini kan menjadi salah satu unit usaha yang kemudian juga turut serta ya dalam ajang internasional ini. Nah, seberapa besar efeknya ketika mengikuti ajang ini? Mungkin bisa diceritakan, Pak Ya, Fadli. yang pertama saya ingin menyampaikan ada efek terhadap bisnis kita sendiri, tetapi juga tidak kalah pentingnya ada efek terhadap negara kita. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena pada saat kami mendapatkan rekognisi World Economic Forum, pastinya ini sebuah exposure yang besar. Schneider Electric bukan pertama sekali mendapatkan Global Lighthouse dari World Economic Forum. Yang pertama adalah perusahaan kita yang berada di Prancis, Lovedroil. Yang kedua yang berada di China, di Wuhan. Dan yang ketiga adalah yang berada di Indonesia, di Batam. Nah, Schneider yang ada di Indonesia ini mewakili ASEAN pertama sekali mendapatkan rekognisi World Economic Forum, Global Lighthouse Advanced Manufacturing. Ini cukup menarik. Artinya apa? Kita membuktikan bahwasanya di tahun 2019 di Indonesia kita sudah bisa mengimplementasikan teknologi industri 4 dan sudah menunjukkan hasil bisnis revenue-nya. Nah, apa yang kami lakukan dampaknya terhadap Indonesia adalah kita membuka diri untuk menjadi role model. Industri di Indonesia datang ke tempat kita, belajar, dan kita ajarkan ke mereka bagaimana proses transformasi itu. Oke, itu menarik Pak. Nanti Yes. kita akan kembali lanjutkan diskusi kita, tapi kita harus jeda dulu sejenak. Usai jeda kami kembali hadir. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Saya mau langsung lanjut ke Pak Eko. Pak Eko, di ajang internasional pada tahun 2021 ini, informasi yang kami dapatkan, Kementerian Perindustrian ini menunjuk Schneider sebagai salah satu pelaku usaha untuk ikut ajang internasional ini. Bisa diceritakan Pak, apa saja sih sebetulnya yang menjadi faktor pelaku usaha bisa ikut serta dalam ajang internasional ini? Oke. Jadi yang kami ingin bangun adalah satu ekosistem di mana ada banyak pemangku kepentingan di sana, penyedia teknologi, service provider, sampai dengan instrumen pendukungnya termasuk lembaga-lembaga keuangan. Nah, Schneider ini menjadi salah satu dari partner dalam ekosistem yang kita bangun. Oleh karena itu, kami mengajak Schneider untuk bersama-sama menjadi showcase, menjadi bagian dari jaringan yang kami sekarang sedang siapkan yang kita sebut sebagai Pusat Inovasi Digital dan Pengembangan SDM Industri 4.0 atau PD 4.0. Nah, dalam rangka itu kebetulan Indonesia ini 2 tahun yang lalu telah terpilih sebagai partner country dalam Hannover Messe 2020. Jadi seharusnya Hannover Messe ini diselenggarakan bulan April tahun ini, tahun 2020 ini. Tapi karena pandemi kemudian ditunda menjadi tahun depan. Nah, sebenarnya Indonesia bukan pertama kalinya terlibat dalam Hannover Messe ini. Tahun 1995, 25 tahun yang lalu, kita pernah juga menjadi mitra utama dalam Hannover Messe, dan sekarang dengan kesempatan kita melalui Making Indonesia 4.0 ingin menjadikan event ini sebagai salah satu jendela agar dunia bisa melihat kita, melihat Indonesia sedang bertransformasi dan Indonesia sedang menyiapkan diri untuk betul-betul membangun suatu ekosistem 4.0 yang komprehensif. Oke Pak, ini Banyak kapan sekali, sih Pak? Maaf saya potong. Ajang internasional ini akan berlangsung pada tanggal berapa? Ini akan berlangsung di bulan April tahun 2021. Pak Eko, di stop dulu sebentar. Artinya masih butuh waktu berapa bulan lagi ya untuk persiapan menjelang hari H. Nah, seperti apa persiapannya Pak
Fadli, silahkan mungkin bisa ngobrol langsung Ya. dengan Pak Eko mengenai persiapannya menjelang ajang internasional ini seperti apa? Ya, betul. Terima kasih Mbak Gina, terima kasih Pak Eko. Kemarin kita sudah mempersiapkan juga Pak Eko untuk bisa berpartisipasi aktif ya di Hannover Messe 2021 ini dengan berbagai solusi digital yang pastinya yang kita akan sampaikan di sana. Intinya adalah kita ingin menunjukkan bagian dari program Making Indonesia 4.0 bahwasanya kita sudah menerapkan beberapa key teknologi industri 4 di perusahaan kita yang itu nanti kita akan paparkan, kita akan sampaikan dengan berbagai dengan berbagai digital interaksi yang akan kita sampaikan di acara Hannover Messe tersebut. Sekali lagi dalam rangka untuk menunjukkan bagaimana kesiapan Indonesia yang sampai hari ini sebenarnya kita sudah melakukan transformasi Oke, digital. langsung saja Pak Eko silakan ditanggapi. Jadi ini Jerman ini ada di jantung Eropa dan Hannover ini ada di jantungnya Jerman. Di mana Jerman ini terkenal mereka memiliki teknologi yang luar biasa advance, terutama di industri manufaktur. Nah, kita ingin manfaatkan ini tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Fadli, kami juga ingin menunjukkan ini konsep PD 4.0 yang sedang kami bangun dengan memiliki 5 pilar. Ini luar biasa. 5 pilar ini PD ini akan menjadi satu showcase di mana orang bisa melihat secara langsung, dapat mengalami secara langsung apa itu 4.0. Kemudian dia akan menjadi satu capability center. Ini yang penting sekali. Kita ingin mentransformasi orang-orang sehingga mereka bisa punya kompetensi di 4.0. Kemudian dia akan menjadi satu ekosistem. Satu ekosistem di mana bisa tersedia di sana teknologi, bisa tersedia di sana solusi, dan mereka yang ingin memanfaatkan bisa langsung masuk ke sana. Ini juga akan menjadi satu delivery center. Kita ingin mentransformasi industri kita, terutama industri kecil dan menengah, yang kita tahu bahwa di industri kecil dan menengah ini biasanya pemegang sahamnya, pemiliknya, kemudian produsennya, marketernya ada di satu tangan. Nah, ini akan mudah sekali mentransformasi mereka. Oleh karena itu kita ingin program-program ini bisa diperkuat di sana. Dan terakhir, ini akan menjadi satu innovation center. Pasti ini akan terjadi. Dan kita ingin tunjukkan kita bisa melakukan itu di sana. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh industri yang memiliki kemampuan dan siap di Indonesia untuk menjadi tenan dan menjadi eksibitor di sana. Agar tadi orang bisa melihat, investor-investor bisa mengetahui bahwa Indonesia siap. Mereka bisa datang ke sini, kita sudah menyiapkan instrumennya, regulasi dan kebijakan kita sudah kondusif, kemudian iklim usaha kita sudah semakin baik, SDM tersedia yang kompeten dengan cukup, dan environment untuk 4.0 itu betul-betul sudah terbangun. Baik. Infrastruktur kita pasti akan sudah siap. Nah, ini yang kita ingin tunjukkan di sana, di Hannover. Oleh karena itu tadi kami mengajak teman-teman seperti Schneider ini, yang punya kemampuan untuk meyakinkan para pengunjung dan mereka yang melihat itu agar tahu bahwa dengan Making Indonesia 4.0 kita bisa mengimplementasikan itu. Baik, itu tadi harapan yang disampaikan oleh Pak Eko dan juga Pak Fadli mengenai adanya ajang internasional yaitu Hannover Messe 2021. Kita harapkan juga ini bisa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional kita, artinya akan ada investor asing yang masuk ke Indonesia dan lain sebagainya. Ini yang kemudian bisa memicu pertumbuhan ekonomi kita kembali seperti semula sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Eko dan juga Pak Fadli atas waktunya. Semoga sehat selalu. Pemirsa, kami akhiri jumpa kita pada hari ini. Anda tetap jaga kesehatan. Kita ingatkan tetap patuhi protokol kesehatan, ingat 3M, menggunakan masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan. Saya Gina Vita pamit undur diri. Sampai jumpa.